Ternyata di sini Kiai Imaduddin itu menanggapi catatan-catatan Lora Ismail di Facebooknya terkait masalah nasab. Dan dengan gagahnya, Kiai Imad itu menyuruh istikharah kepada Lora Ismail agar mengetahui apakah Ba'alawi cucu Nabi atau bukan. Memang mau cari jodoh, Kiai Imad. Nah, ini bantahan terkait catatan Kiai Imad dari Lora Ismail Al-Khalili. Kita bacakan saja, saudaraku. Kiai Imaduddin Utsman alih-alih memberi dalil syarat kitab sezaman, malah memberi tutorial sholat istikharah. Jawaban untuk tulisan bantahan Kiai Imad. Lihat aja di RMINU ya, bantahannya di RMINU Banten. Setelah sekian purnama gara-gara tulisan saya yang menggugat syarat kitab sezaman ciptaan beliau itu, akhirnya Kiai Imad keluar juga dari sarangnya. Sayangnya tulisan bantahan beliau berjudul menanggapi Lora Ismail. Istikharahlah agar mengetahui apakah Ba'alawi cucu Nabi Muhammad SAW atau bukan. Nah ini www.nahdlatululum.com, silahkan buka di situ ya saudaraku. Malah semakin membuktikan bahwa syarat kitab sezaman yang ia gembar-gemborkan selama ini hanya dibangun di atas sebuah asumsi dan ilusi belaka. Na'udzubillah. Pertanyaan terpenting yang masih belum bisa dijawab oleh beliau sampai detik ini, apakah kitab sezaman adalah syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengkonfirmasi kebenaran suatu nasab? Adakah ulama fakar nasab di dunia ini yang mewajibkan syarat seperti itu untuk mengisbat atau menganulir sebuah nasab? Kiai Imad hanya menuliskan, ya jelas kitab nasab sezaman atau yang mendekatinya adalah syarat mutlak untuk mengkonfirmasi sebuah nasab. Jika tidak, maka nasab itu adalah nasab Sang Kuryang binti Dewi Sumbi. Ada-ada aja nih Kiai Imad. Beliau lalu mengutip dua ibarat dari kitab nasab. Pertama, ibarat dalam kitab Al-Muqaddimah fi Ilmil Ansab karya Syekh Khalil Ibrahim yang jelas-jelas sudah mementahkan pemahaman Kiai Imad dan mengisbat nasab Ba'alawi. Dalam kurung, Kiai Imad tetap berdalil dengan ibarat dalam kitabnya seakan-akan menggurui si musonib terkait cara memahami kitabnya sendiri. Ternyata Kiai Imaduddin itu lebih pintar daripada musonibnya ya. Na'udzubillah. Kita lanjut aja. Hanya potongan ibarat ini saja yang dinukil Kiai Imad, padahal ibarat lengkapnya adalah seperti berikut. Nah, ini ibaratnya, biar nggak terlalu lama kita ke bawah aja ya. Ini ada. Kedua, ibarat dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab karya Said Hussein Haidar Al-Hashimi, Kiai Imad menuliskan Said Al-Hasan bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fil Ilmil Ansab mengatakan, At-Tariqus Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdal. Cara yang kedua menetapkan nasab adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang abdal. Rasail halaman 103. Nah, siapa yang dimaksud dengan kalimat al-abdal? Perhatikan ibarat Said Hussein di halaman lain. Al-abdal hum alladzina yukhalifuna ba'duhum. Al-abdal adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain. Dan di situ saya kembali dibuat geleng-geleng dan berdecak. Dalam kurung tidak kagum oleh Kiai Imad. Kok bisa sekelas Kiai Imad anggota LBM PBNU pemahamannya ibaratnya cuma sekelas itu? Coba jenengan perhatikan dalam dua kitab di atas, baik Syekh Khalil Ibrahim dan Syekh Hussein Haidar sama sekali tidak mengatakan bahwa kitab nasab plus syarat sezaman ciptaan Kiai Imad adalah syarat mutlak dan satu-satunya dalam mengisbat suatu nasab. Dalam kitab-kitab itu hanya dijelaskan bahwa kitab nasab adalah salah satu cara atau turuk dalam mengkonfirmasi sebuah nasab. Dalam kurung, catat ya, turuk bukan syurut. Jadi andaikan satu cara itu tidak bisa digunakan, masih ada banyak cara isbat lain yang para ulama fakar nasab sebutkan, termasuk asyuhroh wal istifadah, syahadah, pengakuan suatu qabilah dan cara-cara lainnya. Jadi dari sini kita bisa memahami kekeliruan memahami turuk sebagai syurut, dalam kurung mutlak dan satu-satunya. Itu yang membuat Kiai Imad selama ini mempunyai kesimpulan yang jauh berbeda bahkan dari para penulis kitab yang beliau jadikan rujukan sendiri. Ternyata begitu toh. Kita lanjut. Ada 5 cara isbat nasab yang disebutkan oleh Said Hussein Haidar Al-Hashimi, penulis kitab Rasail fil Ilmil Ansab yang dijadikan hujah oleh Kiai Imad terkait syarat kitab sejaman itu. Yang pertama, istifadah. Nah, yang kedua, kutubun nasabin al-abdal. Kita lanjut aja ke bawah langsung ya. Di antara 5 itu sama sekali tidak ada cara bangun malam untuk sholat istikharah seperti yang diperintahkan oleh Kiai Imad.
Ini bahas nasab bukan cari jodoh. Sambil ketawa kan menanggapinya. Lora Ismail itu memang orang cerdas ya, orang alim, cicit daripada Syekh Khalil Al-Bangkalani. Kita lanjut. Uniknya di bab yang sama, Said Hussein Haidar juga membahas cara isbat nasab via DNA yang selama ini juga digembar-gemborkan Kiai Imad untuk menganulir nasab Ba'alawi. Beliau menuliskan, kita ke bawah lanjut aja ya, biar cepat teman-teman. Cara yang diakui oleh ahli biologi, para ahli biologi menambahkan tes DNA sebagai cara untuk mengkonfirmasi sebuah nasab dan diikuti oleh para ahli nasab. Akan tetapi cara ini dalam kurung secara pasti tanpa ada khilaf, hanya bisa mengkonfirmasi bahwa seseorang bernasab kepada ayahnya atau kakek-kakek terdekatnya. Adapun yang berkaitan dengan nasab-nasab jauh yang lebih dalam dan mengakar, maka cara ini tidak bisa memastikan. Memandang riset dalam hal ini masih di permulaan jalan. Karena itu tidak ada teori pasti sampai detik ini yang bisa dijadikan acuan. Kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 107. Tentunya bagian ini tak akan pernah Kiai Imad bacakan ke publik sampai kapanpun, karena selama ini tes DNA adalah syarat andalan beliau untuk menganulir nasab Ba'alawi selain sumber kitab sezaman. Jadi beliau merupakan sales DNA teman-teman ya. Kita lanjut. Syarat kitab sezaman memang sepenting itu bagi tesis Kiai Imad. Kalian yang pernah membaca tesis beliau baik yang bahasa Indonesia atau bahasa Arab pasti akan tahu bahwa hampir 80% isi tesis beliau hanya terpaku kepada pembahasan ini. Jadi jika syarat ini rungkat karena jelas tak ada dalil dan dasarnya, maka runtuhlah semua argumen-argumen yang beliau bangun selama ini. Sementara ini saya menyimpulkan bahwa syarat itu sama sekali tidak ada dalam kitab nasab manapun. Kiai Imad hanya terinspirasi dari ulama Wahabi, rujukannya yang bukan fakar nasab, yaitu Murad Syukri dan Mukbil Al-Wadi'i. Yai Abdul Wahab Ahmad juga pernah menyatakan bahwa pola pikir Kiai Imad itu persis dengan teori tokoh orientalis Joseph Sechach. Ternyata begitu. Apakah beliau itu, Kiai Imad itu penyusup di NU ya, untuk merusak NU dan merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Naudzubillah ya, mudah-mudahan tidak ya. Alasan ketiadaan kitab sezaman untuk membatalkan nasab Sadah Ba'alawi itu sama persis dengan alasan orientalis seperti Sechach yang menolak seluruh hadis dengan alasan tidak ada manuskrip sezaman. Kalau Sechach menuduh perawi istiqoh hanya melakukan projecting back, memproyeksikan ke belakang agar terkesan sanadnya tersambung, maka Imad menuduh para tokoh Ba'alawi sikoh hanya melakukan projecting back hingga terkesan nasabnya tersambung. Nalarnya sama persis dan pengikut fanatiknya sama-sama menelannya mentah-mentah. Ternyata pengikut Kiai Imad dan Kiai Imadnya sama-sama orang-orang, nggak usah disebutin ya teman-teman. Dalam tulisan bantahnya, Kiai Imad juga tidak berkenan jika pendukungnya saya katakan sebagai muhibbin beliau. Beliau menuliskan, kalimat muhibbin itu konotasinya negatif, yaitu orang yang berkecenderungan terhadap sesuatu bukan karena dalil, tetapi karena suka atau tidak suka. Sedangkan yang setuju dengan tesis saya itu kebanyakan adalah orang-orang yang mengikuti karena dalil bukan karena suka atau tidak suka. Ternyata yang suka berdalil-dalil gitu ya udah tahu lah kaum wahabrot gitu. Oleh karena itu, jika memang benar kata beliau bahwa pendukungnya adalah para pembaca yang memprioritaskan dalil bukan karena benci atau suka, maka saya sangat berharap para pendukung beliau membaca dengan cermat kitab-kitab rujukan Kiai Imad terkait syarat kitab sezaman berikut. Betul, harus membaca dengan detail kalau memang mereka itu orang pintar dan tidak ada kebencian dalam diri mereka kepada Ba'alawi. Seperti Kiai Ihya Salafi itu kan, Kiai Fuad Pleret, terus Gus Abbas Buntet, terus siapa lagi? Pan itu kan orang-orang cerdas katanya kan, seperti itu. Ya kan, dilabeli kiai oleh teman-temannya, dan juga saya juga melabeli kiai karena beliau bisa ngaji. Nih linknya nih ditunjukkan oleh Lora Ismail, Al-Muqaddimat bi Ilmil Ansab, Rosail fil Ilmil Ansab, Al-Kafi Al-Muntakhob. Kita lanjutkan. Silahkan tunjukkan dalilnya dan di halaman berapa dan di paragraf mana para ulama fakar nasab itu mewajibkan kitab sezaman sebagai syarat mutlak dan satu-satunya untuk mengisbat nasab seperti pendapat Kiai Imad. Saya beri waktu mulai sekarang sampai datangnya hari kiamat. Minas sa'ah ila antaku masa'ah. Aduh, Lora ini bisa juga bercanda. Di akhir tulisannya, Kiai Imad berpesan kepada saya, terakhir, jika memang benar yang berkomunikasi itu Syekh Khalil Ibrahim, Lora Ismail bisa mengusulkan kepada RA agar Syekh Khalil Ibrahim, Syekh Ibrahim bin Mansur, dan Syekh Mahdi Rojai agar menjadi wakil RA dalam berdiskusi dengan saya tentang batalnya nasab Ba'alawi. Lah, yang kemarin aja di Banten dia kabur, malah kemana nggak ada. Itu sama orang
lokal, gimana sama orang luar sama internasional ya, yang pakar nasab asli gitu. Saya katakan dan dalam kurung, dan tolong sampaikan nasihat saya ini kepada beliau. Ini nasihat Lora ya. Nasihat Lora begini kepada Kiai Iman. Begini Kiai, Anda yang jenengan memang benar-benar alim alamah yang terbukti dan diakui kredibilitas dalam ilmu nasab, maka sesama orang Indonesia saya mungkin akan bangga ketika jenengan dengan gagahnya menyatakan siap berdebat dengan 3 ulama pakar nasab internasional itu. Saya tentu juga akan dengan senang hati merekomendasikan nama jenengan untuk maju ke ring diskusi nasab tingkat internasional. Tapi masalahnya jenengan tidak seperti itu. Selain karena ilmu dan pengalaman jenengan dalam dunia nasab masih sangat minim, argumen-argumen jenengan juga banyak bertentangan dengan qaid para ulama pakar nasab. Pemahaman jenengan terkait ibarat-ibarat dalam kitab nasab juga masih belepotan dan berantakan. Wah, ini udah mulai ngegas nih Lora ini. Membedakan antara turuk dan surut aja masih belum bisa gitu. Kok mau nantangin 3 ulama pakar nasab internasional? Sekaligus bagi saya jenengan tak ubahnya klub sepak bola Tarkam yang merasakan euforia sesaat karena baru saja menang turnamen Agustusan, lantas kemudian dengan pedenya menantang tanding klub-klub juara Liga Champions seperti Liverpool, Real Madrid, dan Manchester City. Jadi tolong ngaca dikit lah, saya nggak mau jenengan nantinya malah buat malu nama Kiai Indonesia di kancah nasab internasional. Ada satu pepatah Arab yang mengatakan, kif inda haddak wa ila takun didak. Jangan melebihi batas dirimu, jika tidak engkau akan menjadi bumerang bagi dirimu sendiri. Nah, di sini Kiai Lora Ismail kemudian mendoakan Kiai Iman. Sehat-sehat selalu Kiai Iman, selamat bereuforia dan bersenang-senang sejenak. Akan datang suatu hari di mana semua asumsi dan ilusi jenengan tak akan berguna lagi, kecuali bagi mereka yang hatinya sudah terselimuti rasa sakit hati, benci, iri, dan dengki. Sekali lagi, untuk seterusnya dan untuk kesekian kalinya, kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ismail Amin Khalil, Surabaya, 13 Agustus 2024. Ternyata detik-detik rungkatnya tesis Kiai Imaduddin itu sudah di depan mata dan di tangan cicitnya Syekhona Khalil yang merupakan gurunya para ulama Nusantara, diantaranya Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Terima kasih, semoga bacotan ini bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Kiai Iman panjang umur dan Lora Ismail Amin Khalil juga panjang umur, diberkahi dan sehat walafiat, tambah ibadat pada Allah Subhanahu wa taala dan tambah mencerdaskan kepada umat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.